Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Amerika Serikat. Sudah bersama kita seorang perempuan kebanggaan Indonesia yang sedang menyelesaikan studi masternya di University of Chicago, Illinois, Amerika Serikat dengan beasiswa LPDP. Sudah bersama kita Mbak Asia Nida Hafia atau yang bisa dikenal dengan Mbak Nida. Halo Mbak Nida, apa kabar? Hai, baik-baik. Makasih udah diundang ke sini. Sama-sama Mbak Nida. Makasih juga Mbak Nida udah mau sharing kepada kami di sini dan ini salah satu kesempatan yang menarik ya teman-teman. Bagaimana kita nanti mendengarkan sharing session dari Mbak Nida yang sedang berada di Chicago, Illinois. Untuk itu kita persilakan untuk Mbak Nida mulai sharing session-nya. Oke, makasih banyak. Nama aku Nida, sekarang lagi ambil S2, tinggal kurang sekitar 5 bulan lagi lah lulus dari sini. Di University of Chicago, tepatnya di Crown Family School of Social Work, Policy and Practice. Jadi mungkin aku mau mulai dari awal banget gitu ya. Dulu aku S1 itu bidangnya sebenarnya di kedokteran. Jadi aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Terus dulu tuh mungkin kayak mikirnya kedokteran pasti kerjaannya belajar terus, pantesan aja bisa S2 di Amerika gitu ya. Tapi enggak sih sebenarnya. Jadi dulu zaman kuliah tuh aku tipe mahasiswa yang aktif banget organisasi gitu. At some point aku kayak sempet jadi anggota di sekitar 6 organisasi at the same time karena emang passionate banget gitu di keorganisasian gitu. Dulu sempat di BEM, terus habis itu ada namanya CIMSA ya, organisasi Ya, mahasiswa Indonesia, mahasiswa kedokteran Indonesia gitu, yang dia juga link sama organisasi internasional. Terus ada AMSA juga yang mirip-mirip sama CIMSA tapi internasionalnya dia se-Asia gitu. Terus iya, dan beberapa organisasi lainnya. Salah satunya yang di luar kampus itu Bulan Sabit Merah Indonesia juga. Jadi mirip PMI gitu ya, sistemnya mhm, volunteer. mhm. Ya intinya dulu zaman kuliah tuh terutama selama undergraduate years gitu ya, selama sarjananya kan 3,5 tahun itu nggak cuma belajar aja tapi juga kayak diisi dengan berbagai kegiatan kampus yang menurut aku juga ngebantu banget untuk memperkuat waktu nanti aplikasi ke kampus gitu dan memperkuat CV-nya juga gitu. Mungkin Mbak Nida, itu. Ada yang mau ditanya ya, sebelum lanjut? Mbak Dina ini menghabiskan masa-masa di S1-nya dengan banyak kegiatan ya dari AMSA, CIMSA, ikut BEM juga. Ini memang untuk mempersiapkan aplikasi ke S2 atau memang sudah passion atau seperti apa Mbak Nida? Enggak, waktu itu belum kepikiran S2 kan. Kalau 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 pathway-nya dokter tuh biasanya dari S1 terus habis itu jadi dokter terus spesialis kan. Nah, terus aku waktu itu sih karena masuk kedokteran juga sebenarnya bukan yang kayak pengen-pengen banget masuk kedokteran gitu. Jadi bukan disuruh orang tua juga tapi karena kayak nggak menemukan passion di bidang lain gitu, terus kayak bidang kesehatan tuh menarik, ya udah akhirnya masuk kedokteran gitu. Terus ya udah nggak tahu juga akan benar-benar suka atau enggak dengan the clinical world gitulah. Terus tapi akhirnya begitu semester akhir-akhir kayaknya mulai merasa tertarik nih sama public health gitu ya. Waktu itu dan kalau public health itu biasanya jalurnya S2. Jadi baru dari situ aja sebenarnya kepikiran. Tapi itu juga masih yang kayak galau, nggak tahu mau lanjut apa setelah lulus, mau jadi dokter umum aja, mau ambil spesialis atau mau S2 gitu. Terus ya waktu itu benar-benar organisasi itu cuman buat emang suka aja gitu, passionnya di sana, terus ngerasa ngerasa berkembang banyak dan belajar banyak dari berorganisasi dan berbagai leadership experience yang ditawarkan organisasi. Terus ya udah akhirnya
Awalnya beberapa organisasi itu cuman kayak bener-bener for fun aja. Kayak aku waktu itu ikut kayak jurnal apa organisasi jurnalistik kampus namanya Lingua. Jadi reporting terus editing itu juga sempat ada pengalaman di sana. Dan mungkin senang lingkungannya aja kali ya, kayak kehidupan sosialnya gitu. Jadi kayak bisa ketemu berbagai orang-orang yang mungkin kalau misalnya kita cuman apa nggak beraktivitas tuh kan kayak maksudnya nggak berorganisasi, ya udah mungkin teman mainnya mereka-mereka aja kayak gitu ya. Tapi kalau organisasi tuh begitu ke organisasi yang satu ketemu perkumpulan orang-orang yang beda-beda gitu. Jadi enjoy banget sih dulu emang organisasi gitu. Mbak Dida dalam satu waktu mengikuti 6 tadi ya organisasi. Itu banyak ya Mbak ya? At some point, maksudnya kayak sampai gimana sih, semester 1 nyobain ini, terus lanjut sampai semester 2, terus nanti semester 3 nyoba lagi tapi masih aktif di sana, terus nanti kayak mulai berkurang aktivitas di salah satu organisasi tapi udah memulai organisasi baru gitu. Jadi kayak sempat ada overlap di mana kayak lo aktif jadi di beberapa tempat jadi anggota, di beberapa tempat jadi pengurus, tapi kayak ya ada overlapnya lah gitu, walaupun mungkin di salah satu nggak seberapa aktif, cuman datang meeting-meeting aja, cuman datang rapat-rapat gitu. Dari banyak organisasi yang diikuti oleh Mbak Nida, apa yang Mbak Nida dapatkan dari berorganisasi? Yang pasti kayak ini ya, koordinasi, pengalaman-pengalaman untuk komunikasi, koordinasi, kemudian juga kita tuh kan touch on banyak banget gitu kalau di organisasi kan kayak harus serba bisa, publikasi kita sendiri, ini kita sendiri gitu ya. Dan terus berasa banget sekarang waktu apa namanya, waktu aku mulai nyiapin aplikasi kerja gitu, kayak ngelihat job description, aku pernah nih ngelakuin ini, aku pernah ngelakuin apa namanya, nyiapin bahan publikasi, terus kayak aku pernah komunikasi sama stakeholders kayak gitu-gitu loh. Jadi apa namanya, ya nggak nyangka juga, maksudnya kayak benar-benar sekepake itu gitu pengalaman-pengalaman waktu zaman kuliah dulu gitu. Makasih Mbak Nida. Oke. Ya kita lanjut ke ini ya, ke slide berikutnya. Aku mau ngejelasin gimana ceritanya sih bisa bisa ke Amerika gitu. Jadi mungkin apa ceritaku akan sangat beda gitu ya sama mungkin banyak teman-teman yang kayak pengen S2 ya udah daftar apa namanya beasiswa terus aplikasi kuliah terus berangkat gitu. Nah, kalau aku ini ceritanya jadi aku nikah waktu apa namanya waktu lagi koas, terus habis itu uh, Hamin seminggu gitu, Hamin seminggu nikah ijab kabulnya itu tiba-tiba calon suami waktu itu ya ngabarin kalau ini nih keterima beasiswa PhD di Amerika gitu. Oh itu Hamin seminggu. Jadi awalnya tuh kita rencana untuk LDM apa long distance marriage Jakarta Surabaya. Terus karena karena tiba-tiba dapat beasiswa langsung jaraknya dari Surabaya ke Amerika gitu. Terus ya udah apa namanya waktu itu juga masih mikir wah habis kuliah habis lulus dokter biasanya harus internship dulu kan, ada 1 tahun apa namanya internship itu gimana nih apa namanya ya pokoknya waktu itu banyak pertimbangan, akhirnya memutuskan setelah lulus koas setelah dilantik jadi dokter langsung nyusul ke Amerika gitu. Terus waktu itu belum punya anak, apa namanya lumayan lama nunggunya sekitar 2 tahun gitu. Dan aku ternyata awalnya kan habis kuliah terus ke Amerika punya waktu luang banyak. Awalnya ngerasa ya udah nikmatin aja masak-masak segala macam. Ternyata nggak bisa. Aku orangnya benar-benar kayak aduh nggak bisa, harus keluar rumah, harus melakukan sesuatu gitu. Akhirnya nyoba apa namanya kayak daftar kerja gitu ya. Pengennya sih tetap di bidang kesehatan karena emang suka banget gitu ya passionnya di sana. Ternyata di sini susah banget untuk jadi kayak kalau MD dari luar tuh kan dianggap underqualified untuk kayak harus ada rangkaiannya gitu loh untuk license dapat license di Amerika. Akhirnya coba deh posisi-posisi apa namanya posisi-posisi medis yang cuman admin gitu, yang cuman kayak bantuin registrasi daftar gitu, tapi
nggak pernah dipanggil interview karena mungkin dianggap overqualified karena punya gelar dokter itu gitu, walaupun kayak benar-benar padahal pengennya di setting rumah sakit atau di setting klinik gitu kerjanya, cuman waktu itu nggak dapet, terus akhirnya nyoba berbagai posisi lah, mulai dari apa namanya jadi ngelamar jadi kasir, ngelamar jadi apa namanya pelayan di restoran gitu-gitu ya, terus nggak nemu yang sempet akhirnya dipanggil interview berapa, cuman yang akhirnya landing itu adalah jadi guru di daycare yang benar-benar nggak berhubungan sama sekali sama apa namanya sama degree aku gitu. Tapi ya udah akhirnya dijalanin, lumayan tuh jadi guru daycare 1,5 tahun kalau nggak salah, sampai akhirnya pandemi, dan di tengah-tengah juga akhirnya mulai ngerasa apa namanya seru sih jadi guru daycare gitu, uh, cuman passionnya memang di bidang kesehatan gitu, dan waktu itu apa namanya mulai tertarik juga ke arah pas itu aja sih, dari mulai kuliah gitu ya, karena waktu aku koas itu lagi transisi dari sistem kesehatan kita ke BPJS, jadi kayak waktu aku zaman koas itu ngerasain gimana transformasinya, yang pasien mulai tambah banyak, terus sistem kesehatannya berubah gitu kan. Jadi aku ada ketertarikan ke sana juga, ke arah kebijakan kesehatan. Nah, terus ya udah jadi proses aku memproses dan apa namanya mulai nyiapin aplikasi itu semuanya aku udah berada di Chicago, karena udah ini kan udah nemenin suami gitu pas itu. Terus ya udah akhirnya apa namanya sambil aku kerja full time di daycare, mulai nyiapin TOEFL, nyiapin GRE, nyiapin aplikasi-aplikasi apa namanya aplikasi buat beasiswa juga. Waktu itu nyoba daftar beasiswa LPDP, dan alhamdulillah akhirnya dapet LPDP juga. Iya gitu, terus apa namanya pokoknya juggling antara full time work sama persiapan kuliah itu, dan alhamdulillah karena banyak banget apa teman-temannya suami dan teman-temanku juga yang bantuin, terutama di constructing personal statement-nya, akhirnya waktu itu keterima di University of Chicago, which I will touch on a little bit here. Tapi sebelumnya ada yang mau ini nggak, kira-kira ada yang mau diskusiin dulu nggak nih soal perjalanan menuju Chicago-nya? Boleh lanjut, Mbak. Ya, oke. Jadi aplikasi di sini waktu itu aku ingat sekitar akhir tahun 2019 lah, itu aku awal tahun 2019 itu mulai persiapan daftar LPDP. Nah, yang karena aku physically ada di Amerika gitu ya, jadi LPDP itu kan yang daftar banyak banget, dan nggak mungkin kalau aku kayak minta mau dong interviewnya online aja, dan waktu itu belum pandemi, jadi nggak apa namanya nggak yang biasa ada interview online gitu ya. Terus saya udah akhirnya aku tuh balik aku karena aku kerja full time juga, jadi aku pulang ke Indonesia untuk apa namanya untuk seleksi LPDP-nya. Terus habis itu ya alhamdulillah dapet LPDP. Terus waktu itu untuk aplikasi ke sekolahnya gitu ya. Aku sebenarnya nggak cuman milih University of Chicago aja gitu. Salah satu ya, kalau University of Chicago yang jelas dia akan di cover LPDP, tapi di sini juga ada University of Illinois at Chicago, itu sama-sama di Chicago juga, cuman nggak di cover sama LPDP. Jadi kayak aku udah plan ahead. Oke, kalau misalnya keterima di sini, aku harus apa namanya aku harus finding sendiri, berarti mungkin akan kerja sambil kuliah gitu lah, pokoknya udah kepikiran, udah planning ahead gimana caranya supaya bisa kuliah, karena pengen banget untuk ngelanjutin S2 gitu, kayak udah nyampe Amerika nih, udah di sini, pengen lanjut gitu. Terus karena waktu itu ketertarikan aku di bidang kebijakan kesehatan, aku mulai dari situ pencariannya. Jadi kebijakan kesehatan kalau di UIC, di University of Illinois Chicago itu kebijakan kesehatan ada di bawah Departemen Public Health. Tapi kalau di University of Chicago, kebijakan kesehatan atau health policy itu adanya di bawah
ini School of Social Work ini gitu. Jadinya aku cari tahu lah lebih jauh kenapa dia ada di bawah School of Social Work gitu kan, karena memang setahu aku biasanya kebijakan kesehatan itu adanya di bawah Departemen Public Health gitu. Dan University of Chicago itu ternyata public health-nya memang lebih ke arah yang hitung-hitungan, biostatistik, epidemiologi gitu, dan yang untuk kebijakannya gitu ya, dia kebijakan kesehatan itu lebih masuknya kan ke social science, dan dia di bawah social work karena social work ini dia kalau di Amerika dia juga menyentuh aspek klinis. Jadi orang-orang kalau di Indonesia namanya social work tuh kesejahteraan sosial gitu ya. Di social work ini kalau di Amerika pertama dia jalurnya nanti ada dua di bidang clinical social work atau jadi social administration track gitu bidangnya. Nah, kalau yang clinical social work itu mereka nanti akan jadi terapis kayak psikolog gitu kalau di Indonesia. Jadi mereka ambil master supaya mereka bisa jadi terapis dan menangani kasus-kasus mental health gitu. Nah, terus kalau social administration lebih mirip kayak di Indonesia. Jadi biasanya mereka nanti akan ke school of ke sekolah-sekolah gitu ya, menangani kasus-kasus anak-anak yang mensupport anak-anak di sekolah gitu. Terus habis itu bisa juga ke kayak semacam dinkes gitu ya, dinkes, dinas Keslos gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang ke foster care, anak-anak yang ngurusin adopsi gitu-gitu. Terus habis itu bisa juga pokoknya ke administratif ininya bidangnya, dan salah satu administrasinya adalah administrasi kesehatan juga. Jadi di sini biasanya ke asuransi atau misalnya ke rumah sakit kayak gitu yang bidang administrasinya gitu. Nah, terus ya udah ambil yang mana, Mbak? Aku akhirnya di social administration karena kan memang ketertarikannya ke health policy-nya. Cuman mungkin one thing yang aku rasa sangat sangat bermanfaat dari masuk social work-nya ini adalah karena bareng sama anak-anak yang klinikal. Jadi di tahun pertama itu sempat ada beberapa kelas yang dibarengin dan sangat terekspos ke isu-isu mental health juga, dan jatuhnya kebetulan aku juga tertarik gitu ya sama isu-isu mental health. Jatuhnya sekarang aku ketertarikannya lebih spesifik lagi ke intersection antara mental health dan kebijakan kesehatan gitu. Jadi aku lagi looking into mental health policy. Jadi lebih spesifik sana gitu. Terus ya udah, kalau proses aplikasi mungkin nggak banyak beda sama yang lain-lain ya. Persiapan TOEFL, JRE, terus habis itu personal statement, surat rekomendasi. Mungkin challenge-nya waktu itu adalah ya, kalau di Indonesia kan surat rekomendasi kayak biasanya datang ke dosennya terus minta tanda tangan gitu ya. Kalau saya karena padahal waktu itu belum COVID, jadi belum biasa gitu ya email-emailan. Kalau di Indonesia kan nggak seberapa responsif gitu kalau pakai email kan, biasanya telepon lah seenggaknya gitu. Terus ya udah akhirnya waktu itu harus lewat email, terus berusaha cari WhatsApp-nya karena kalau nggak bisa telepon internasional waktu itu rada susah. Terus ya udah akhirnya mungkin yang bikin agak beda adalah karena aku dari Amerika benar-benar harus pushing supaya dok tolong cek email gitu. Jadi karena rata-rata yang aku mintain dokter gitu ya, ya minta cek email dan minta komunikasinya agak lama. Waktu itu aku kasih waktu lumayan panjang supaya bisa mungkin email baru dibaca 2 minggu, seminggu gitu. Aku kasih waktu agak lama gitu aja sih paling yang agak beda gitu. Mbak Nida, ngambil social administration itu apa aja yang Mbak Nida pelajari? Dan boleh di-spill nih, Mbak, mata kuliah utamanya, kemudian apakah ada elektif pilihan di sana, seperti apa Mbak Nida? Boleh. Jadi dulu waktu semester awal-awal itu kita belajar ini kayak ada 2 gitu ya mata kuliah wajib. Jadi di sini sistemnya quarter. Jadi satu tahun jatuhnya 3 quarter karena summer libur kan. Waktu mulai di fall
sama winter itu ada 2 mata kuliah wajib. Jadi dan itu sistemnya kayak bersambung berlanjut gitu dari kuarter pertama ke kuarter kedua. Jadi kalau aku belum ngambil 2 mata kuliah itu di kuarter pertama, aku nggak bisa lanjut ke mata kuliah ke kuarter berikutnya karena harus dapat pengantarnya dulu gitu. Itu ada 2 mata kuliah itu. Yang pertama tentang program and policy. Jadi ngomongin tentang itu, aku bisa bilang dia sangat-sangat konteks spesifik gitu sih. Jadi tentang sejarah apa namanya perpolitikannya Amerika gitu dari ini apa namanya gimana caranya kayak gimana historinya bisa sampai terjadi. Kalau kan social work ini, kesejahteraan sosial ini salah satu isu utamanya tuh tentang rasisme ya, karena di Amerika itu sangat sangat kuat gitu isu-isu rasisme. Terus kita advocating for racial justice. Jadi bahkan sebelum waktu kebetulan banget karena aku startnya pas lagi pandemi, jadi itu kayak isu itu barengan sama waktu itu lagi ada movement Black Lives Matter. Nggak tahu deh di Indonesia kayaknya lumayan dibahas juga deh. Wah, jadi itu benar social work itu lagi sangat sangat ini disorot karena kita apa namanya sangat mengedepankan isu-isu itu gitu kan. Jadi pembahasannya juga sangat dinamis gitu. Ini sih mungkin mirip sama anak-anak yang bidang-bidang yang belajarnya politik gitu ya, belajar tentang agenda setting, terus gimana apa namanya policy prosesnya itu, gimana caranya supaya suara kita bisa didengar sama stakeholders, dan ya semacam itulah yang mata kuliah itu program and policy. Terus habis itu yang kedua direct service, and itu lebih ke ini sebenarnya mata kuliah itu untuk yang ketertarikannya lebih ke arah clinical social work gitu. Tapi di tahun pertama semua wajib dapat exposure ke baik yang clinical social work atau yang social admin supaya kita kayak dapat view yang lumayan balance lah gitu. Terus abis itu yang direct service ini tetap bermanfaat juga buat yang mau ambil social admin track karena dia mengajarkan untuk apa namanya untuk jadi reflective practitioner istilahnya. Jadi gimana caranya kita mengenal diri kita sendiri dulu supaya nggak burn out karena dua-duanya ya, maksudnya clinical social work jadi di bidang klinis ataupun di bidang administratif gitu ya, mau nggak mau gitu pasti akan ada poin di mana kita ngerasa burn out atau capek atau mungkin kayak kita ngerasa losing our goal gitu, kayak sebenarnya tujuannya apa sih, kayak everything starts to get mundane, kayak mulai bosan gitu. Jadi di mata kuliah itu kita diajarin gimana caranya kita nggak cuman apa namanya nggak cuman sampai di tahap self reflection tapi juga how to achieve critical reflexivity istilahnya kalau di sini. Jadi critically examining ourselves, gimana caranya supaya kita apa namanya benar-benar mengenal diri kita sendiri dan tahu apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita menghadapi kondisi-kondisi ini. Jadi self care itu semua yang itu diajarin gitu, bukan cuman kayak diomongin pas lagi kuliah terus selesai, tapi benar-benar diajarin masuk di mata kuliahnya itu gitu. Itu terus habis itu mata kuliah lain ada beberapa mata kuliah wajib kayak kalau di tempatku ada research and evaluation itu harus diambil. Terus habis itu ada namanya data for policy analysis, itu khusus untuk yang social admin. Kita harus ambil itu, gimana caranya menggunakan data untuk bikin kayak policy brief gitu-gitu. Terus ada lagi kayak political processes in policy formulation, gimana itu beberapa kelas yang lagi aku ambil sekarang untuk understanding proses pembentukan kebijakan. Apalagi ya, ada beberapa elektif juga, dan elektif ini seringnya udah keambil lagi kalau kita ngambil konsentrasi tertentu. Jadi kan sistemnya ini
apa namanya, pas masuk kita masih kayak general, terus nanti tahun kedua disuruh milih mau clinical atau mau social admin. Tapi ada juga beberapa yang dari awal on top of ngambil, misalnya ngambil clinical social work, mereka juga ngambil kayak konsentrasi di bidang tertentu. Ada yang kayak misalnya alcohol and drug abuse gitu, atau misalnya kalau di bidang social admin kadang-kadang ada juga yang kayak aku ngambil health policy and administration, itu masuknya konsentrasi sendiri, dan ada beberapa requirement harus ngambil course tentang, kalau aku karena tracknya health administration and policy in a global health setting, jadi aku harus ngambil global social development, nama course-nya. Jadi kayak belajar tentang gimana kebijakan sosial di berbagai di berbagai negara lain, di international setting lah intinya gitu. Iya, dan ada beberapa elektif yang bisa diambil di either di School of Social Working sendiri atau di departemen lain, kayak misalnya di samping kampusku tuh ada Harris School of Public Policy, itu isinya juga banyak orang-orang Indonesia, dan karena bidangnya public policy, jadi kan ini banget, terkait banget kan sama aku belajar health policy, jadi aku bisa ngambil course di sana gitu. Terus misalnya aku mau ngambil course di Chicago Medicine gitu ya, di kedokterannya bisa juga gitu. Jadi mau ambil di public health juga bisa. Jadi elektifnya itu bebas mau ambil di mana aja. Cuman kalau nggak salah ada limitnya, kayak 3 elektif yang bisa ngambil di luar Crown Family School gitu. Iya gitu sih paling. Kalau nggak salah totalnya elektifnya ada sekitar 6. Sebenarnya sisanya kayak course wajib, dari konsentrasi dan dari penjurusannya itu gitu. Makasih Mbak Nida. Mbak Nida, bagaimana keberaneka-ragaman di dalam kelas? Maksudnya seperti jumlah kelasnya, kemudian berapa orang mahasiswanya, dan dari mana saja? Oke, jadi kita ada 200 cohort yang bareng aku, maksudnya angkatan aku itu ada sekitar 200 orang. Dan masternya itu nggak cuman, jadi ada Master of Social Work kan. Terus habis itu ada juga yang dia sectionnya Social Sector Leadership namanya. Jadi untuk ini lebih ke orang-orang yang udah lama kerja gitu ya, jatuhnya profesional yang udah punya kapasitas kepemimpinan di organisasi non-profit gitu. Biasanya itu dia punya sektor sendiri, tapi pokoknya semua master student itu digabung ada 200, baik yang part time maupun yang full time. Terus Mbak Nida? aku di full time karena LPDP kan harus full time ya. Jadi full time social work. Kalau karena waktu itu pengalaman kerjaku kayak belum terlalu banyak juga, dan kalau social sector leadership itu lebih kayak konteksnya biasanya konteks Amerika. Terus international student-nya I would say nggak banyak. Kalau nggak salah waktu orientasi international student di Crown Family School itu ada sekitar 10 orang gitu ya, dari 200 itu gitu ya, cuman kayak sekitar 10 orang. Komposisi international student-nya juga lumayan diverse, ada yang dari kalau nggak salah ada yang dari Colombia, ada yang dari Jerman, ada yang dari UK, ada yang dari Korea, dari Cina. Lumayan diverse untuk international student sendiri. Terus kalau untuk overall gitu ya, yang bukan international student itu juga menurut aku lumayan diverse, karena kan itu tadi ya, mereka memang sengaja making sure bahwa mahasiswanya itu dalam proses seleksi dan aplikasinya itu they're centering racial equity. Jadi banyak yang black students, terus habis itu kalau yang dari Latin juga banyak, Latino, Latinas. Terus ya ini sih kalau untuk persebaran ras dan ethnicity itu aku bisa bilang sangat beragam gitu ya, walaupun mereka semuanya mostly udah American citizen gitu.
Oke, makasih Mbak Nida. Oke. Ya, dan Mbak Nida makasih banyak udah mau menunjukkan LOE-nya ya, surat cintanya dari University of Chicago. Semoga semakin banyak nih teman-teman dari Indonesia yang kuliah di University of Chicago, khususnya para perempuan nih, biar bisa menjadi the next-nya Mbak Nida kuliah di Chicago. Amin. Iya, oke, ini on campus. Jadi I would say aku ini ya, apa namanya, sangat uniknya adalah aku start itu waktu lagi pandemi kan. Jadi akhirnya di awal-awal banget itu masih online kuliahnya 1 tahun pertama gitu. Walaupun aku juga di Amerika, tapi sistem sistem kuliahnya virtual. Terus apa namanya? Dan mungkin yang lebih challenging lagi karena aku juga lahiran tuh waktu quarter quarter pertama aku kuliah gitu. Jadi waktu alhamdulillah waktu ceritanya aku pulang LPDP tuh untuk persiapan keberangkatan tuh Januari, terus Februarinya ternyata aku baru tahu kalau aku hamil. Jadi kemungkinan kayaknya kalau nggak salah pas lagi perjalanan perjalanan apa namanya itu pas banget aku balik ke Amerika, terus mulai COVID gitu. Kan COVID tuh kayak awal-awal Februari gitu kan. Jadi alhamdulillah banget nggak kena stuck di Indonesia dan nggak stuck di mana-mana gitu lah. Jadinya udah nyampe lagi di Amerika. Terus ya udah pas itu tahu juga lagi hamil. Nah terus waktu itu lahiran estimated apa namanya hari perkiraan lahirnya itu adalah Oktober gitu dan Oktober akhir. Nah, terus aku mikir-mikir ini mau defer ke tahun depan atau tetap start tahun ini gitu. Terus pokoknya setelah diskusi panjang akhirnya memutuskan ya udah start tahun ini aja. Terus jatuhnya karena sistem kuliahnya gitulah ya yang tadi ada kelas-kelas wajib. Jadi apa namanya aku nggak bisa ambil maternity leave full 1 quarter gitu. Jadi aku cuman ambil kayak akomodasi yang bisa dikasih toleransi untuk ngumpulin tugasnya nanti untuk nggak ikut kelas gitu-gitu selama 5 minggu kalau nggak salah 5 mingguan lah gitu. Terus ya alhamdulillah sih dosen-dosennya juga ya pengertian banget gitu kan, ini lagi pandemi, terus kuliahnya virtual, terus aku baru lahiran, jadi ya nggak apa-apa nanti kamu kumpulinnya summer tahun depan aja gitu, apa namanya tugas-tugasnya nggak usah dipikirin, kalau nggak bisa ikut kelas nggak apa-apa gitu, pokoknya inilah sangat-sangat accommodating. Terus ya udah jadi aku sempet kuliah tuh di awal kayak sekitar 4 minggu, terus lahirannya di Amerika juga. Terus habis itu ya sempat break sebentar, habis itu langsung ini lagi begitu udah sekitar sebulan 2 bulan setelahnya langsung kayak ngerjain tugas lagi, kuliah lagi gitu. Terus habis itu transisi ke in person ini ya yang foto di atas pakai masker semua gitu. Dan ini banget sih kalau aku menurutku gitu ya sangat-sangat challenging karena kalau di Zoom apa namanya pertama nggak pakai masker jadi kayak kita bisa baca gerakan mulutnya gitu kan kalau misalnya apa namanya karena ini maksudnya bahasa Inggris dan um, apa aksennya macam-macam gitu kan karena orangnya kan diverse ada yang aksennya aksen apa namanya aksen Black American ada yang aksennya um, white yang kayak biasa kita lihat di film-film gitu ada juga yang kayak aksennya lebih kental ada Spanish-nya kedengeran biasanya yang dari Meksiko gitu jadi apa namanya kadang-kadang tuh aku masih kesulitan untuk following mereka sebenarnya ngomong apa kalau misalnya aku nggak sekalian baca gerakan bibirnya jadi waktu transisi dari Zoom ke in person pakai masker waduh itu benar-benar kayak udah suaranya muffled kan agak nggak kedengeran karena pakai masker gitu terus jadinya uh, ya agak-agak ini lumayan adjustmentnya agak lama dan agak berat waktu itu cuman alhamdulillah sih karena dosennya selalu pengertian di sini jadi nggak pernah ada masalah. Terus selain transisi ke in person mungkin aku harus cerita ini juga sistemnya itu kalau di School of Social Work
kita di tahun pertama ya, di tahun pertama itu kuliah, hari untuk kuliah tuh di-assign 2 hari, biasanya Selasa dan Kamis, terus Senin, Rabu dan 3 hari, terus habis itu untuk kuliahnya 3 hari, terus yang 2 harinya itu kita harus internship atau magang, jadi ada namanya field placement. Nah, field placement ini di tahun pertama itu kita biasanya di-assign, jadi bukan kita yang milih sendiri, bukan kita yang nyari, tapi ada field placement office-nya, mereka yang kayak lihat, oh ini ketertarikannya orang ini ke arah sini, kita match sama, kita cari agensi, institusi yang bisa mengakomodasi kebutuhan akademiknya orang ini gitu. Terus waktu itu aku karena sistemnya virtual, aku nggak punya badge, nggak punya name tag dari organisasinya gitu ya, jadi nggak ikut ke foto di sini, tapi namanya Mindful Philanthropy. Jadi itu dia organisasi yang tujuannya itu adalah meningkatkan funding gitu ya, pendanaan untuk organisasi-organisasi yang fokus bidangnya itu mental health gitu. Jadi kita mengidentifikasi mana nih organisasi-organisasi yang bidangnya mental health dan mereka ini mengassess impact-nya mereka dengan baik gitu. Jadi itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, mereka juga reach out ke funders gitu ya, orang-orang yang biasa donasi, organisasi-organisasi yang yang biasanya punya grant. Nah, terus kita mengedukasi gitu. Tujuannya adalah mengedukasi mereka supaya mereka paham urgensinya mendanai bidang-bidang kesehatan jiwa gitu. Dan ya itu menarik banget sih, dan karena settingnya virtual, jadi itu startup pertama, jadi waktu aku join baru tahun pertama kalau nggak salah, ya tahun pertama, terus masih dalam tahap forming banget, dan kedua settingnya virtual gitu, jadi banyak banget adaptasi, banyak banget hal-hal baru yang aku pelajarin di organisasi itu gitu. Ya udah, terus jadi selama 1 tahun deh tuh field placement, jadi sambil kita belajar teorinya di kelas, sambil kita langsung praktek langsung di organisasi gitu, apa yang bisa kita terapin di organisasinya gitu. Terus begitu tahun kedua kita pindah, organisasinya kita pilih sendiri, kita yang apply sendiri, minta mau internship di sana gitu, dan jamnya juga nambah. Jadi kalau tahun pertama requirement-nya itu 400 jam. Totalnya selama 1 tahun kita harus akumulasi 400 jam di institusi itu, kerja di institusi itu. Nah, kalau tahun kedua jadi 450 jam totalnya. Jadi tahun pertama 400, tahun kedua 450, totalnya 850 jam selama 2 tahun kuliah gitu. Dan itu udah didiskon karena lagi COVID. Kalau nggak lagi COVID, lebih banyak lagi requirement-nya. Kalau nggak salah, tahun keduanya harusnya kayak 480, kalau yang klinis 600 jam bahkan, karena lebih harus adaptasi dan banyak tantangannya gitu. Jadi mereka requirement-nya lebih banyak gitu. Ya, jadi yang tahun kedua itu aku foto batch-nya di situ, namanya Cook County Health. Itu kayak rumah sakit pemerintah gitu, kayak semacam RSUD gitu. Tapi aku kerja di bidang di departemen behavioral health-nya, jadi yang urusannya memang sama kesehatan jiwa, terus gimana caranya meningkatkan akses, meningkatkan kesadaran masyarakat supaya mereka mau mau minta pertolongan gitu ya, seek treatment, mental health treatment gitu. Terus gimana caranya juga advocating untuk para social workers ini, clinical social workers yang mereka ya problem-problem yang tadi diomongin di awal itu, burnout, compassion fatigue, banyak banget pasiennya, tapi pandemi, jadi mereka kayak punya mental health burden mereka sendiri, terus mereka juga masih harus menolong orang lain kayak gitu. Jadi aku juga touch on kayak
area workforce, mental health, employee mental health gitu. Terus yang di sebelah kiri itu batch yang apa namanya biological sciences itu waktu aku internship summer itu aku dapat internship di Center for Global Health-nya kampus. Jadi dia bagian dari University of Chicago Medicine di rumah sakit di kedokterannya. Terus tapi waktu itu aku internnya di bidang administratifnya, jadi kayak ngurusin website, publikasi di websitenya, terus habis itu kayak organizing course course offerings ya mereka kayak gitu. Iya itu sih paling on campus. Apalagi ya, ini yang di sebelah kiri bawah itu sama teman-teman dari Health Administration Policy itu yang konsentrasi yang mereka yang mendanai summer internship aku gitu. Jadi keuntungannya ikut program spesifik itu adalah mereka biasanya punya funding sendiri untuk kita, untuk professional development kita gitu. Jadi bisa untuk research assistantship, bisa untuk summer internship dan berbagai kesempatan lainnya gitu. Itu lanjut ya. Ini tentang off campus ya. Off campus yang jelas ketemu banyak banget orang gitu ya, sangat kayak it's a very diverse experience, sama orang-orang dari jadi international office. Kalau yang di atas ini kayak karena aku di sini sebelum di awal nemenin suami, jadi kayak ada komunitas Northwestern University juga yang dulu aku sebagai spouse itu kita ketemu sama istri-istrinya students gitu, terus ya udah kita sering kumpul bareng, ikutan kayak kelas conversation class. Waktu itu pas baru nyampe tuh ngebantu banget untuk ngelancarin bahasa Inggris. Terus habis itu di sebelah kiri atas itu teman-teman kerja waktu aku di daycare itu juga sangat diverse orangnya dari berbagai background. Terus habis itu ini yang di tengah itu ada teman-teman LPDP, terus di tengah kanan itu 17-an di sini sama teman-teman beasiswa suami. Terus yang di bawah itu kegiatan di IMSA Students. Jadi IMSA itu Indonesian Muslim Society in America, dan mereka punya kayak departemen yang ngebawahin students dan family. Terus biasanya tiap tahun waktu lagi kumpul kita ada kayak konferensi untuk studentsnya itu sendiri gitu. Nah ya udah tuh sekalian jadi ajang untuk ketemu dan kenal-kenalan dan networking gitu. Apalagi, oh iya sama jalan-jalan tentunya yang di sebelah kanan itu foto gitu. Udah kemana kalau Muktama IMSA yang setahun sekali itu biasanya ada acara, ya udah kita ngikut kemana gitu. Pernah di New Jersey, pernah di kemarin tuh yang terakhir di LA. Terus ya jalan-jalan ke Washington. Pokoknya inilah kapan ada waktu lagi break sempetin jalan-jalan gitu. Kalau untuk volunteer aku nggak seberapa ini sih karena di social work ini kan kuliah dan field placement itu udah kayak makan waktu 5 hari seminggu udah full banget gitu. Jadi akhirnya aku, dan karena udah punya anak juga, akhirnya aku sengaja nggak ngambil volunteer atau kegiatan tambahan karena mau ya ada kewajiban lain yang harus di ini gitu ya. Kalau aku masih sendiri mungkin kayak aku akan ambil berbagai organisasi kayak dulu zaman S1 gitu. Cuman kalau sekarang udah lumayan demanding dengan field placement dan kuliah aja gitu. Paling satu hal yang mungkin nggak aku masukin foto di sini karena kita baru banget mulai kerja, itu aku barusan gabung di editorial board-nya. Jadi School of Social Work ini punya semacam jurnal yang dia student led, sama kayak bidangnya jurnalisme juga jatuhnya kayak aku waktu aku S1 aku pernah gabung di Lingua. Sekarang ini juga masuk
editorial board ini ya udah kerjanya editing, proofreading, jurnal submission untuk jurnal mahasiswa social work gitu. Itu satu hal yang akhirnya aku baru ambil di quarter ini karena kayak udah mau lulus masa nggak pernah organisasi sama sekali gitu, akhirnya nyoba gabung di editorial board itu gitu. Iya paling itu aja sih kegiatan. Oke, makasih banyak Mbak Nida. Mbak Nida kuliah di Chicago Social Work. Stres kan Mbak? Menurutku ya stres sih pasti sih ya, terutama kalau misalnya udah mendekati deadline gitu kan. Tapi ya itu tadi kayak yang aku bilang, gimana karena kita di awal udah diajarin soal kayak critical gimana untuk reflect untuk secara konstan refleksi gitu ya ke diri kita sendiri. Jadi kayak kenali kapan kita stres, terus habis itu kita juga belajar untuk punya strategi untuk menangani stresnya gitu. Jadi kita punya relationship yang sehat dengan stres itu sendiri gitu. Dan menurut aku itu penting banget sih untuk nge-manage workload-nya S2 gitu. Bagaimana seorang Mbak Nida memanage stresnya? Jadi pertama kalau di sini tuh udah ini banget ya, ada namanya normalized therapy. Jadi kita memang sengaja ketemu sama mental health provider supaya ya untuk terapi rutin, walaupun mungkin kayak kita ngerasa udah nggak ada problem kok gitu ya, maksudnya udah nggak ada problem kesehatan mental gitu, ya udah kita tetap ketemu untuk ini aja, untuk ya menangani daily stress yang biasa kita hadapi kayak gitu. Terus habis itu yang lain apalagi ya, aku tahu kalau misalnya lagi stres banget gitu, aku suka jalan-jalan keluar, jadi ya udah outdoor. Udah dipanggil tuh. Iya, dia kayaknya tahu udah mau selesai nih, udah boleh masuk gitu. Tadi ngomong apa? Ini stres jalan-jalan keluar itu aku salah satu strategi. Biasanya kalau udah outdoor ngirup udara segar, terutama kan karena lagi pandemi, jadi kayak sering kerjaan banyak yang virtual, jadi kayak di rumah terus gitu kan. Jadi biasanya aku get a break, jalan keluar gitu. Terus main sama anak juga termasuk. Sometimes it can be demanding. Sometimes that's one thing to relieve my stress. Jadi tergantung moodnya, I guess. Ya itu sih paling, sama baking juga mungkin aku suka kayak manggang kue gitu ya. Kalau masak lauk gitu nggak seberapa suka, tapi kalau misalnya kue-kuehan biasanya ngebantu untuk ngilangin stres juga gitu. Sebagai seorang perempuan yang berjilbab, pernah mendapatkan perlakuan rasis atau pelecehan seksual, Mbak Nida? Kalau aku alhamdulillah di sini nggak pernah sih. Ada beberapa temen yang cerita di belahan dunia Amerika yang lain gitu ya, ada yang pernah. Cuman kalau aku pribadi di sini alhamdulillah enggak. Dan di Chicago sendiri gitu, sangat diverse gitu ya, dan ada MSA-nya kayak Muslim Student Association-nya juga lumayan besar dan suportif. Jadi kayaknya sih memang nggak banyak gitu kasus Islamofobia di sini gitu. Terima kasih. Mbak Dinda, bagaimana rasanya ngambil S2 sambil melahirkan, sambil ngurus anak? Overwhelming ya pasti, maksudnya di awal gitu ya, apalagi waktu adaptasi, dan kayak bayi itu masih demanding banget, masih yang inget banget waktu awal lahiran menyusui tiap 2 jam sekali gitu, bangun malam berkali-kali karena harus nyusuin gitu ya. Dan waktu itu alhamdulillahnya sempat ini juga kan, di awal masih dapat maternity accommodation itu, jadi itu ngebantu juga untuk untuk transisi dan adaptasi. And even then
aku sempat kena postpartum depression juga gitu, which is kondisi di mana kayak kita ngerasa sedih, tertekan gitu ya karena kondisi habis melahirkan itu. Dan itu yang apa namanya yang bikin aku akhirnya ketemu sama terapis pertama kalinya gitu. Mungkin nggak pertama kalinya, apa namanya aku lebih intensif gitu ketemu sama terapisnya waktu itu. Ya apa namanya intinya sih kalau kalau menurutku apapun yang terjadi jangan takut untuk minta tolong gitu ya, minta tolong entah ke teman sekitar atau misalnya ke ya koordinasi sama suami juga gitu ya komunikasinya. Terus habis itu um, untuk seek mental health treatment, kalau kalau menurut aku mungkin itu aku agak bias karena aku bidangnya memang mental health gitu ya, jadi kayak aku sangat-sangat aware dan ngerasa oh ya udah aku butuh bantuan, I'll seek professional treatment gitu. um, Terus apalagi ya, ya ya ini sih, in the end it will all be okay. Apa yang ingin Mbak Nida sampaikan kepada teman-teman yang ingin lanjut kuliah ke luar negeri, khususnya ke Chicago, dan khususnya lagi untuk perempuan? Yang mau aku sampaikan, pertama coba aja dulu, yakin pasti 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 bisa gitu ya. Apa namanya, ada insya Allah ada jalannya. Terus ya just try our best to tackle all of the challenges, karena bahkan dalam proses aplikasinya itu sendiri pun udah berat gitu kan, banyak banget yang mesti disiapin. Terus yeah, in your like as a woman, being in this field, kayak know that we bring a unique lens to the academic world, karena um, apa sensitivitas kita terhadap berbagai permasalahan yang ada di society sekarang itu jadi justru jadi kekuatan gitu untuk bisa nyari solusi yang juga sensitif terhadap kebutuhan masyarakat kayak gitu. Dan yang terakhir, apa harapan seorang Asia Nida Hafia untuk Indonesia yang lebih baik? Harapannya mungkin ini akan spesifik ke ini ya, ke bidangku gitu ya. Tapi first of all, satu yang driving aku ke sini, ke bidang kebijakan kesehatan itu adalah supaya we really all have a universal healthcare dan semua orang bisa mengakses kesehatan, apa sarana dan pelayanan kesehatan yang berkualitas gitu dimanapun mereka berada. And in this case aku mungkin kalau di Jakarta, di kota-kota besar nggak berasa gitu ya, tapi I'm talking about like kota-kota yang lebih kecil gitu ya, yang di daerah-daerah pedesaan, kayak aku sangat berharap apa namanya fasilitas pelayanan kesehatan kita bisa menjangkau mereka, dan nggak cuman untuk terapi atau treatment aja, tapi juga untuk pencegahan gitu ya, edukasi kesehatannya itu bisa benar-benar sampai ke masyarakat gitu. Dan tentunya harapan lainnya adalah supaya lebih banyak orang-orang Indonesia yang bisa belajar, mungkin melanjutkan apa namanya pendidikannya ke bidang yang lebih tinggi, dan belajar banyak hal, belajar hal-hal yang sangat spesifik gitu, supaya mereka bisa addressing berbagai isu di berbagai arena yang ada di Indonesia gitu. Ya itu sih paling. Amin, amin, amin. Mbak Nida, makasih banyak Mbak. Ini sharing sessionnya sangat menyentuh sekali ya, emosional dan sangat menginspirasi, dan terima kasih buat teman-teman. Semoga yang telah disaringkan oleh Mbak Nida tadi memberikan motivasi dan memberikan perspektif paradigma baru untuk teman-teman bisa kuliah ke luar negeri, khususnya untuk teman-teman yang perempuan nih. Ya, kalau tadi Mbak Nida bisa dengan banyak segala tantangannya, teman-teman juga pasti bisa. Untuk itu terima kasih Mbak Nida, luar biasa. Makasih banyak udah diundang ke sini. Sama-sama Mbak Nida, sehat selalu dan sukses untuk studinya dan karirnya, dan kirim salam untuk masnya dan juga babynya.
Siap. Terima kasih Terima ya kasih banyak, Mas teman-teman. Gul. Ya, ya sama-sama Mbak Nida. Dan terima kasih buat teman-teman. Saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Sampai jumpa.